Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawabnya sudah kompak, jadi gak usah diulang ya. Kalau malam tuh diulang, katanya jawabnya nggak kompak ya. Alhamdulillah, ini mah jawabnya udah kompak, berarti jaminan kebahagiaan. Kalau kata Ustadz yang semalam, yang jawab utang, jawab utang, yang jawab salam, utangnya amin, mudah-mudahan lunas semua, amin ya rabbal alamin. Kalau dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman yamrat lam yarani wa amana bi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama akhinal kiram Ustadz Al-Munawwar matan nudutul hayatihi wa nafa'na bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait, Ketua Panitia Penyelenggara Maulid berikut pengajian rutin beserta jajaran yang alhamdulillah senantiasa berikan keistiqomahan dalam kegiatan syiar. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang dapat istiqomah dalam memegang teguh agama, diberikan kabar gembira untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja, tim hadroh yang soleh-soleh, amin. Yang gagah-gagah, amin. Yang tampan-tampan, amin. Mudah-mudahan kelak menjadi orang yang sukses
dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita walau tanpa diminta. Allah jadikan kita sebagai manusia yang berakal sempurna dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam sebuah hadis Rasul bersabda, tuba liman ro'ani wa amana bi, yang artinya berbahagialah orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat, karena berjumpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berjumpa dengan Rasul, ada yang gak iman, ada, bahkan banyak, bahkan bukan hanya gak iman, mereka memusuhi, menyakiti, mengintimidasi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu walaupun hidup di zaman Rasul, apakah termasuk ke dalam orang yang beruntung? Tidak, karena tidak beriman. Hadis selanjutnya Rasul bersabda, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Dan keberuntungan, lalu keberuntungan, lalu keberuntungan untuk siapa? Liman lam yaroni wa amana bi. Untuk orang-orang yang tidak melihatku. Kita hidup 14 abad lebih dari diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, walaupun kita jauh lahir setelah diutusnya Rasulullah SAW, Allah kasih hidayah kepada kita, kita beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah, keimanan ini merupakan anugerah yang sangat besar untuk kita orang yang beriman. Dengan apa? Dengan sebab diutus Rasul kepada kita, kita beriman kepada Rasul. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar. Kepada siapa? Alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita nih ya, orang yang beriman. Yang gak beriman mah hanya kecipratan keuntungan dari diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang betul-betul mendapatkan keuntungan, kebahagiaan dengan diutusnya Rasulullah SAW adalah kita. Siapa? Umatnya yang beriman. Iz ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan kepada kita dari golongan kita. Jadi Rasul itu manusia, tapi beda dengan kita. Muhammadun basyarun laka basyar. Rasulullah SAW adalah manusia, tapi tidak seperti manusia
biasa ya. Dari mulai dikandungnya, proses kelahirannya, kita dengan Rasul beda. Apalagi nanti akhlaknya, sepak terjangnya beda apa beda? Wah, banget ya. Nah, saya juga dengar dari Habib ini ya, hasil ngaji saya ya. Ibunya Rasulullah SAW, Siti Aminah radhiyallahu anha, itu ketika mengandung Rasulullah itu enggak ngerasa berat, sakit, ngidam, enggak, Bu. Bu, kalau ngandung memang sakit. Oh sakit, saya nggak tahu, saya nggak pernah. Sakit, ya. Ada yang ngidam juga, ada yang ngidam. Ngidam itu maksudnya ini katanya bayi ada apa? Ada bawaan. Tengah malam, jam 1 malam pengen es campur. Tengah malam. Iya. Iya. Itu ngidam aneh. Lihat suami bau. Ngelihat nasi bau, enak bawaannya. Enak aja. Tapi kadang kalau ngelihat duit enggak. Maaf ya. Iya. Enggak, kalau ngelihat duit enggak enak ya. Bahkan makin enak ya, alhamdulillah. Nah itu. Jadi enggak ngerasa ya. Enggak kerasa berat, enggak kerasa sakit ya. Sampai di menjelang fajar bulan Rabiul Awal, itu tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat yang paling ashah. Artinya pendapat yang paling dipilih, yang paling unggul. Karena ada yang berpendapat tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 6 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal, dan pendapat ya yang dipilih menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, lahirnya itu menjelang fajar, Pak. Menjelang fajar. Nah, saya dengar ceramahnya dari Kiai Muhammad Bakhit Kalimantan. Saya suka nyimak beliau tuh, Pak. Kalau mau nyimak, coba dah. Ceramahnya Kiai Muhammad Bakhit, mungkin di antara bapak-bapak ada yang suka dengar, kalau belum coba dah didengerin. Ya, sekali ngaji itu jamahnya 20.000. Seragam pakai baju putih. Ya. Pembawaannya, cara bicara beliau itu kayak Ustaz Wahab. Pelan, perlahan, tapi kena. Gitu. Nah, saya mengutip perkataan beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di waktu fajar, itu adalah simbol, itu adalah suatu pertanda bahwa Rasul lahir akan membawa penerang cahaya ke alam semesta. Itu kan menjelang fajar dunia menjadi terang, begitu. Ya, Rasul pun lahir menjelang fajar, itulah Rasul membawa terang benar keimanan, menghancurkan kegelapan, kekafiran, kemusyrikan. Lahir. Nah, seperti itu disampaikan, lahirnya Rasul beda dengan lahirnya kita. Falamma stadda bihatol, ketika apa itu namanya, kerasa ini udah semakin nah kalau umumnya kan mulus ya, kecuali beliau mah enggak, tapi kerasa ngajak gitu ya. Bi'idni Rabbil Khalq, dengan izin penguasa seluruh makhluk ya, wada'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam, maka dilahirkanlah Habib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak, ada Habib, ada Khalil. Ada Habib, ada Khalil. Artinya sama-sama yang
yang dicintai. Kalau Habib dicinta tanpa sebab. Rasulullah baru lahir, Rasulullah belum ngapa-ngapain, tapi udah langsung menjadi kekasih Allah. Bahkan Rasulullah SAW adalah asal kejadian manusia. Masya Allah, luar biasa Rasul, Pak. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, takkan kuciptakan seluruh makhluk. Nah, Rasul mendengar itu, ya, Rasul bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau ini alam semesta diciptakan karena aku, lalu aku untuk siapa? Aku untuk siapa? Kata Allah, engkau adalah untukku. Rasul bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, engkau untuk siapa? Rasul bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau untuk siapa? Liman yusalli alaika ya Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tuh, Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hadir waktu dari Inayah kan? Kalau kita bersalawat satu kali di berapa? 10. Waktunya habis ini. Waktunya habis ya? Oh. Demikian tadi satu minggu. Isyarat. Auto isyaratun. Tes. Kita baca salawat sekali, Allah balas berapa? 10. Kita baca salawat 10 dibalas berapa? 100. Kita baca 100, Allah catat buat kita 2 pembebasan. 1 pembebasan dari sifat munafik, 2 pembebasan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Nah, maaf, oleh ngaji malam ini, di antara hadirin wal hadirat, di antara bapak-bapak, di antara ibu-ibu, bagi jamaah sekalian yang sudah membaca sholawat setiap hari 1 kali 24 jam, 100 kali alhamdulillah, ya. Lanjutkan, kalau bisa tingkatkan, ya. Lanjutkan, kalau bisa tingkatkan. Nah, maaf, biar salawat gampang, biar salawat singkat. Kalau emang nggak baca mah nggak aja, ya Pak ya. Nah, saya sarankan, saya mengajak, ya, yang belum, ya, salawatnya baru ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Muhammad. Tuh, salawatnya pas di dalam apa doang? Sholat. Yang belum baca 100, ya, ayo, saya ngajak nih, ya, oleh-oleh maulid nih, oleh-oleh ngaji malam ini. Yang sudah alhamdulillah, mudah-mudahan udah semua, mudah-mudahan, ya. Umpama ada yang belum sehari baca salawat 100, baca 100 agar aman, aman. Bahkan saya dapat ijazah dari almarhum Habib Segap bin Mahdi Parung, pimpinan Ponpes Al Asriyah Parung.
Ya, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang udah dengar. Pak, Ibu, yang mau baca silahkan. Namanya sholawat sajaratun nukud. Sholawat sajaratun nukud. Artinya apa? Pohon uang. Ini nih, kalau ini nih pohon apa ini? Belimbing. Kalau ini Pak, jadi pohon uang, butuh petik. Seneng nggak kira-kira? Ibu mau di depan rumah ada pohon uang? Banget. Bapak mau depan rumah ada pohon uang? Enggak. Cakep. Iya. Kalau saya mah pengen. Ya, makomadin ila bil nggak tegak agama tanpa harta. Ya, tuh masjid As-Sahabah kalau nggak pakai semen nggak ada besi. Jadi? Kagak. Tuh masjid pesantren Alinayah nggak ada duitnya jadi? Saya beli tanah nggak jadi duitnya nggak cukup. Madrasah udah jadi belum? Tuh, coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 orang saling sejuta. Jadi. Makasih ya. Iya. Saya udah nggak berani minta, malu. Udah keseringan. Ya. Buat pembebasan lahan. Bukan buat pribadi Pak. Amit-amit, saya nggak pernah minta buat pribadi ke Pak Sukron, Pak bagi dong buat rokok. Nggak ngerokok saya. Iya. Alhamdulillah Pak, saya nggak selamitan. Untuk pribadi nggak. Saya minta buat apa? Pembebasan lahan. Itu buat komersil insya Allah enggak. Ya. Terbukti sekarang madrasah saya ada pengajian. Ya. Tiap hari ada pengajian. Tuh ada kali 2-3 orang mah yang ngaji. Emang saya kasih minta bayaran enggak? Alhamdulillah. Hidup saya sampai sekarang. Nah, dan diminta buat apa? Buat sodakoh jari. Udah jangan kepanjangan. Tadi apa kata saya? Sholawat apa? Pohon uang. Pak, yang tercela itu mencari dunia untuk memperkaya diri, lupa kepada Allah. Itu yang tercela mah. Kalau kita usaha bekerja untuk bekal ibadah, membantu yatim, duafa, syiar agama, itu nggak jadi dunia. Justru menjadi mazru'atul akhirah, menjadi tanaman yang akan kita petik hasilnya di mana? Di akhirat. Nah, kata Habib Segar, beliau katakan begini. Ini Pak, alhamdulillah saya udah ngamalin. Pak Subran, saya udah ngamalin. Saya udah baca nih 400. Kata beliau, baca sholawat pohon uang ini. Mana sholawatnya? Yang kita baca sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu sholawatnya. Ya. Dibacanya 400 kali. Wah, banyak amat. Ya, kedengarannya banyak. Tapi dibaca sebentar, nggak 15 menit. Ya. Kapan dibacanya? Di waktu Isya. Wayah gini. Ya. Kalau saya bacanya Pak sambil nyimakkan. Walaupun habis sisa anak-anak terus masih ngaji. Nah, pas bocah lagi baca kitab, lagi baca bareng, udah saya baca sholawat. Udah ngaji selesai, saya sholawat selesai, nggak kerasa. Gitu. Nah, yang mau mengamalkan silahkan. Sholawat apa namanya? Pohon uang. Bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 400 kali. Kapan dibacanya? Di waktu Isya. Baik setelah sholat ataupun belum, boleh. Yang penting di waktu Isya. Kalau ada yang nanya, kok harus sekian jumlahnya? Kok jelas waktunya? Nah, itu seperti kunci, kan ada giginya tuh. Iya nggak? Kunci ada giginya. Walaupun dibaca nggak di waktu Isya, jadi sholawat. Walaupun dibaca hanya 25, jadi sholawat. Tapi nggak jadi sholawat pohon. Itu dibaca, insya Allah ada keberkahannya. Begitu. Siap ya, insya Allah ya. Insya Allah deh Pak,
Itu beberapa teman saya kasih tahu, ada yang mengamalkan dari bangkrut Pak sekarang udah jadi bos ada. Waktu relatif singkat. Ya. Tadusan menerima. Mungkin keberkahan baca salawat ini saya. Maaf ya. Maaf. Itu tanah 600 juta lebih. Lunas. Mendingan lunas itu tanah yang kedua itu. Kurang 130 juta lagi. Tapi insya Allah lunas. Dengan keberkahan apa? Salawat. Nah, begitu. Ya, jadi kembali ke hikmah peristiwa Maulid Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu menjadi Habib walaupun belum apa. Baru lahir udah menjadi kekasih Allah. Siapa yang mendapatkan gelar Khalil? Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu dengan 3 sebab. Yang pertama, ya, dia nggak pernah ragu dengan suatu hal yang telah dijamin oleh Allah. Urusan rezeki. Orang sekarang kan kadang mikirin ya, waduh sampai stres. Padahal nggak usah dipikirin. Tinggal kita berusaha sedikit, Allah udah ngasih jalan. Tuh, begitu. Yang kedua, kalau makan nggak pernah sendiri. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam makan itu selalu bersama tamu. Ya, jangan ini mau makan ada tamu diumpetin lagi. Halo, simpen ada dia no kartuman ntar makan kemari. Itu. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, lebih mementingkan perintah Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Suatu bukti, ya Allah Pak, itu Nabi Ibrahim alaihissalam pas punya istri yang kedua siapa? Siti Hajar. Ya, kan istri yang pertama Siti Saroh nggak punya apa? Nggak punya anak. Ya saja. Beneran yang pertama Siti Saroh ya? Terketukar. Tahu pusing dia lagi ngerokok baik. Kata saya ini mobil mati, motor mati, tapi asapnya ada. Dari situ. Iya. Kalau nyiksa orang itu nggak harus digebukin Pak. Salah satunya itu. Iya. Kamu orang baik kadang-kadang. Iya. Iya. Ngerokok mah bebas asal jangan dipom ya. Gitu. Sakingnya nggak ada yang abang satu lagi. Ada abang satu lagi saya nggak berani ngomong begitu. ini bawahan saya kalau dari silsilah. Tapi kalau ilmu mah tinggian dia. Iya, ini kan ponakan. Iya. Nah, ya Allah, 2 ujian yang sangat besar. Nikah lalu dikasih bayi Ismail kecil, disuruh diungsikan dari Palestina, disuruh taruh di mana? Di Mekah yang sekarang ada sumur Zam-Zam itu. Ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah. Wah sedih dah kalau diceritain gitu dah pokoknya mah. Ya. Udah tuh disimpan nggak dibekelin HP. Nggak dibekelin sembako. Nggak dibekelin duit. Ya Allah, nggak dibikinin rumah, kagak, ditaruh, udah pergi. Ayah. Udah ditaruh, Nabi Ibrahim pergi. Kata Siti Hajar, ayah,
Udah dia jalan aja. Ayah, jalan aja. Yang ketiga, ayah, ini perintah Allah. Iya, ini perintah Allah. Baiklah, kalau begitu saya tenang. Sanggup digituin. Pulangkan saja. Kok gitu Pak, cocok? Ya Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Begitu doanya. Kali ditinggalin gak dikasih bekal, ya Allah berkahkan milik rezekinya, kagak. Itu Nabi Ibrahim doanya, Rabbana liyuqimus shalah, agar keturunan saya, keluarga saya dapat menegakkan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Itu. Baru yang kedua, waj'al afidatan nasi tawi ilaihim. Orang-orang biar pada condong ke sana. Baru warjuk ahlahu minas samarat. Baru doa selanjutnya diberikan rezeki dari buah-buahan. Begitu. Itulah sebab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan khalilullah, kekasih Allah. Fawaladatu sallallahu sajidan. Pak Rasulullah SAW, Pak kameramen, pas lahir itu langsung sujud Pak. Sujud. Pas lahir sujud. Bayi kita lahir gimana? Nyungsep. Nyungsep ya. Rasulullah SAW lahirnya sujud. Lah kadang ada di kampung sono sebelah udah tua bangka nggak mau sujud. Iya. Itu kadang ngerasa gagah biarpun nggak sholat, merasa sehat, banyak duit. Kata malaikat Jabaniyah, biarin buat tandain loh. Gitu. Pas pulang deh. Gitu. Sono Amerika yang begitu. Di sini mah sujud semua. Alhamdulillah. Sajidan, syakiran, bersyukur kepada Allah. Hamidan, memuji Allah. Pak, Rasulullah SAW pas lahir, Bu, bilang Pas sujud, selesai, duduk. Alhamdulillah. Rasulullah SAW pas selesai dilahirkan bisa bilang apa? Alhamdulillah. Lah emang bayi baru lahir bisa bilang? Nah, itulah mukjizat. Seluruh mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu itu diberikan pula kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa berbicara di waktu bayi, Rasul pun bicara di waktu bayi. Nabi Musa mukjizatnya ngebelah apa? Ngebelah laut. Rasulullah ngebelah apa? Bulan. Itu di siang hari, Pak. Masya Allah. Ketika ditantang raja apa namanya? Bukan. Raja dari negeri seberang. Ya. Wah, menantang untuk membuktikan kenabiannya, kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau memang mengaku sebagai rasul, tolong bulan kau pecah dua, Masuk sini satu, masuk sini satu. tantangannya dijabanin bahasa kita. Dipenuhi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul salat 2 rakaat. Lalu bermunajat. Naik ke sebuah bukit, berdoa. Tiba-tiba siang yang terang gelap, kabut terus, awan terus, tiba-tiba gelap, muncul bulan. Lalu di kieu naon di kieu? Ni awe-awe. Kadieu. Dikupayan. Bener. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Come here gitu. Ya. Kesini, kemari. Itu bulannya datang, Pak. Datang, Masuk ke sini sebelah, ke sini sebelah. Selesai keluar lagi, menyatu lagi, terang lagi udah. tuh. Itu di depan mata kepala dia yang menantangnya itu. Dia iman.
Si raja penantang itu langsung iman. Langsung iman. Setelah iman dia cerita, ya Rasulullah, saya punya anak. Anak saya kayak timun, cacat, nggak ada tangan, nggak ada kaki, matanya buta, mulutnya bisu, telinganya otomatis nggak bisa apa. Dengar. Putri raja tuh keadaan seperti itu. Tolong doakan agar anak saya sembuh. Kata Rasulullah, insya Allah saya doakan. Selesai, dia pamit setelah iman ya. Sampai ke istananya, ke rumahnya, dia disambut oleh seorang putri yang cantik. Kaget. Kamu siapa? Aku putrimu ya. Lah, bukannya. Timun. Iya. Oyong mana regean? Udah timun aja biar mulus. Bukannya begitu. Apa yang terjadi? Mujizat Rasulullah SAW. Kata si anaknya, tadi ayah ada seorang lelaki yang sangat tampan, wajahnya bercahaya. Dia yang mendoakan saya sehingga saya kembali sempurna seperti sekarang ini. Itulah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mah dialog sama bapaknya di Mekah. Padahal Rasulullah mah sedang pergi juga ke mana? Nemuin anaknya sembuh gitu. Nah, itu nyata. Nyata sebagaimana laut terbelah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mukjizat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Terbelah bulan pun nyata. Bapak mungkin pernah dengar berita ya, para peneliti dah pokoknya mah. Gitu. Ternyata memang bulan itu ada garis sekelilingnya, bekas terbelah begitu. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan apa? Hewan binatang. Kategorinya masih masuk hidup. Rasulullah SAW berbicara bukan hanya dengan makhluk hidup, benda mati. Wasallamat alaihil ahjar wa hotobatul ahjar. Pepohonan datang kepada Nabi mengucapkan salam. Itu di dalam kitab Qutbah ada. Jadi suatu ketika seorang Baduy, habis ini udah ya kelamaan. Tenang. Saya menangkap sinyal. Udah ngantuk, rokok udah mau habis. Siapin rokok. Siapin udah mau kosong. Kalau buat saya nggak usah rokok. Somai cukup. Nih, ada ibu-ibu nggak? Ada ibu-ibu? Nah, ibu-ibu nih mau saya kasih hamplas. Biar bersih, biar kinclong. Ya, bukan di hamplas wajahnya sama dokter yang di siluman, bukan. Iya. Datang Badui kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah beriman kepadamu. Akan tapi tunjukkanlah suatu hal kepadaku yang mana hal tersebut menambahkan keyakinan dalam keimanan saya. Kata Rasul, please, mangga, silahkan. Kau mau apa? Maza turid? Apa yang kau inginkan? What happened? Aduh, bahaya. Iya. Sok hoyong naon. Itu Pak dia, hoyong naon. Itu. Kata si Badui tadi, itu ada pohon ya Rasulullah. Tolong pohonnya suruh ke sini menghadap kepadamu. Kata Rasul, engkau saja yang manggil. Saya Rasul? Ya, engkau. Gimana bilangnya? Maunya apa? Iya itu dipanggil ke sini. Bilang, wahai pohon, kau disuruh ke sini ya Allah Rasulullah SAW. Bilang begitu. Bilang Pak begitu.
Wahai pohon, kesinilah engkau, dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, setelah dia bilang itu, yang bilang bukan Rasul, tuh si Baduy. Itu pohon menggerak-gerakan tubuhnya Pak. Batangnya gerak-gerak kanan kiri depan belakang begini. Lalu mencabut apanya? Akarnya ngagulusur maju. Naon ngagulusur? Jalan. Umpamin pohonnya. Jalan langsung bunyi kali ya. Seret gitu ya. Dongkok naon dongkok? Nunduk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuh. Udah nyamperin dongkok hormat tuh. Pohon hormat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ada orang yang songong sama Rasul ada? Nauzubillah. Kalau memang demikian, semoga dikasih hidayah. Kalau nggak dikasih hidayah, pasti dia celaka. Nauzubillah. Kagum tuh si Baduy. Ya Allah, sungguhan ini. Iya sungguhan. Kata Rasul, gimana Mas? Cukup. Cukup langsung ngaji, jangan kepanjangan. Cukup gitu ya. Iya. Cukup. Ya udah kalau cukup suruh pergi lagi. Kamakana sebagaimana tadi sasa semula. Oh gitu? Iya. Pohon udah cukup, kembali ke tempatmu. Maju deh. Jalan lagi. Pohonnya persis ke tempat tadi dia nyebut pohonnya. Tuh. Itu mukjizat Rasul, dan banyak lagi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah sekarang tinggal imannya, tinggal pembuktiannya, ya. Mudah-mudahan ajaran-ajaran keteladanan yang kita dengar jangan hanya sampai di telinga, ya. Halo. Jangan sampai hanya nyangkut di mana? Di telinga. Syukur itu gak nyangkut mental. Masuk kanan ada keluar kiri, mending sempet masuk. Ini mah kesini langsung init deui. Ya. Diterima, dicerna, yang memang sudah sanggup kita amalkan, kita amalkan. Yang belum sanggup kita rencanakan. Merencanakan, mengazam namanya. Ya Allah, amalan-amalan Rasulullah dan orang-orang yang soleh begitu mulia, mereka telah sanggup mengerjakannya, sedangkan saya ada dalam kelalaian, bahkan ada dalam kemaksiatan. Ya Allah, rubah keadaan saya dari hal yang buruk menuju ke hal yang lebih baik, agar dapat menteladani apa? Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan acara Maulid pada malam hari ini, kita bersama dicintai dan mencintai Rasulullah SAW, dan nanti pada hari kiamat dapat syafaat dan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tigri Firdaus